Tidak berlebihan sepertinya jika ada beberapa orang yang menganggap bahwa Excel itu layak untuk dimasukkan ke dalam salah satu keajaiban dunia, terutama dalam dunia pekerjaan dan bisnis. Bagaimana mungkin sebuah aplikasi berbentuk kotak-kotak Batako ini bisa menghasilkan banyak hal, banyak output, termasuk membantu kita untuk menciptakan geveng atau uang atau money. Normalnya Excel akan digunakan untuk mengolah data, angka-angka, logika, bikin timeline project. Namun sedikit cerita gue dulu sempat kagum ketika salah satu rekan kerja gue itu menggunakan Excel buat bikin surat, bikin form atau bikin dokumen full text gitu. Bahkan menurut opini gue, ini opini gue tapi ya, bikin surat di Excel tuh keren loh. Excel tuh bikin surat lu tuh terlihat lebih kokoh dan rapi gitu dibandingkan kalau lu bikin di Microsoft Word. Lu coba aja deh. Atau ada juga teman gue yang make Excel itu buat bikin flowchart atau bisnis proses tuh atau apa diagram flowchart ya tau lah ya. Alih-alih pakai Visio, dia itu pakai Excel gitu untuk bikin gituan gitu. Jadi kayak berasa lembaran kerjanya itu unlimited dan lebar gitu katanya. Terus juga ada nih teman gue yang make Excel buat presentasi. Jadi alih-alih pakai PPT, dia pakai Excel buat presentasi meeting antar divisi gitu. Jadi kalau yang ini menurut gue sih rasanya agak maksa dan terkesan males ya kalau kalau Excel buat PPT buat apa ya buat presentasi itu kayaknya agak maksa sih. Jadi singkat kata menurut gue hampir semua dokumen administrasi di kantor, di perusahaan atau di bisnis gitu bisa dihasilkan dari Excel. Ingat ya yang gue maksud ini itu adalah dokumen administrasi. Jadi bukan bikin konten gitu atau bikin desain. Ini bikin konten lu pakai CapCut aja tuh atau pakai Adobe udah juara itu konteksnya beda. Ya sehingga menurut gua jika lu mampu mengoperasikan Excel dengan baik, berarti lu sedikit banyaknya udah meningkatkan peluang lu untuk bisa diterima bekerja di sebuah perusahaan, khususnya di bagian administrasi atau analisis. Jadi please saran gue bagi teman-teman yang belum mampu mengoperasikan Excel, ada baiknya belajar basic Excel lagi dan pastikan lu mampu menggunakannya dengan baik. Oke, cukup pembukaannya. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yang lebih dalam, pembahasan tentang Excel itu sendiri dan hubungannya jago Excel dengan meningkatkan penjualan bagi pebisnis atau meningkatkan gaji bagi karyawan. Pada hakikatnya yang membuat Excel berbeda dengan PPT, Word, ataupun Visio adalah Excel difungsikan agar memungkinkan penggunanya untuk bisa mengolah dan menghitung data yang bersifat numerik atau angka. Kata kuncinya adalah mengolah dan menghitung. Output dari proses pengolahan dan proses menghitung adalah data baru yang ingin kita ketahui atau biasa disebut juga hasil atau informasi. Informasi inilah yang sangat berharga, yang biasanya digunakan oleh setiap bisnis atau analis untuk dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau decision making jelas sebuah aktivitas yang mahal harganya. Buktinya manajer-manajer atau direktur itu dibayar mahal untuk kemampuannya dalam mengambil keputusan. Karena decision making biasanya terkait dengan strategi. Baik itu strategi untuk meningkatkan penjualan ataupun strategi untuk menurunkan biaya. Sebuah keputusan bisa bikin bisnis lu makin berkembang atau malah bikin bisnis lu bangkrut atau boncos. Karena pengambilan keputusan dalam bisnis itu dihargai mahal, maka tentu saja proses sebelum pengambilan keputusan tersebut juga akan dihargai mahal. Dan ya, tentunya analisis dan pengolahan data termasuk salah satu proses yang membantu pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Di mana sejauh ini seringnya dalam dunia kerja praktis Excel berkontribusi cukup signifikan dalam aktivitas analisis tersebut. Walaupun seringnya pada Excel user ini tidak menyadari gitu bahwa yang diberikan Excel ini jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan oleh penggunanya gitu. Jadi kadang Excel jadi sedih juga gitu. Cinta memang seringnya berat sebelah gitu dan inilah yang dilakukan oleh Excel. Oke, kalau kita masuk ke contoh, kira-kira macam inilah sederhananya bagaimana Excel membantu bisnis. Anggaplah kita punya banyak raw data atau data yang bisa diolah. Terus kita pengen tahu suatu data tapi data ini belum ada gitu. Jadi kita perlu olah dulu data raw tadi. Nah, di saat inilah Excel muncul. Excel siap berkontribusi gitu. Jadi kita buka Excel, kita buat formula-formula agar menghasilkan data baru yang diinginkan. Dapat deh kemudian data barunya gitu, atau yang biasa disebut hasil atau bisa disebut juga informasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana informasi inilah yang kemudian akan digunakan untuk mengambil keputusan. Gue kasih contoh aja kali ya biar gampang dimengerti dan lebih jelas gitu. Misal kita ambil contoh dalam bisnis saya semuanya ya.
Contoh 1, implementasi Excel dalam penggunaan level easy. Excel digunakan untuk membantu kita menghitung dan mengkalkulasi data. Jadi ceritanya ada seseorang bernama Budi. Budi pengen bulan depan kinerja penjualannya naik sebanyak 20% dari bulan ini. Jadi Budi perlu tahu dulu dong berapa sih emang penjualannya di bulan ini gitu. Sejauh ini sistem kerja Budi itu masih manual. Dia cuma ngumpulin setiap invoice pemasukan dan pengeluarannya, tapi nggak di-input di dalam Excel. Sehingga di akhir bulan, kalau Budi ingin tahu berapa penjualan dan pengeluarannya, Budi harus menghitung secara manual setiap invoice pakai kalkulator. Jadi kalau ada yang nanya ke gue, di dunia saat ini emang masih banyak itu yang hitung secara manual kayak gitu? Jawabannya adalah banyak! Singkat kata, akhirnya Budi tahu ada sebuah aplikasi bernama Excel dari temannya. Dan kemudian Budi menggunakannya gitu. Jadi setiap pemasukan dan pengeluaran harian itu dicatat langsung setiap harinya. Dengan demikian di akhir bulan Budi nggak perlu lagi hitung manual. Excel ngebantu Budi buat menghitung semua penjualan dan pengeluarannya hanya dalam sekejap mata dan real time. Contoh kedua, implementasi Excel dalam penggunaannya di level medium. Excel digunakan untuk melihat keterkaitan antara data yang satu terhadap data yang lainnya. Ceritanya masih dengan Budi. Budi mau ningkatin kinerja penjualannya hingga sebanyak 20% dari bulan lalu. Tapi sekarang Budi udah tahu penjualan bulan sekarangnya, katakanlah 100 juta. Berarti kalau Budi ingin ningkatin 20% penjualannya di bulan depan, berarti Budi harus menciptakan 120 juta. Anggaplah Budi tahu konsep Pareto, jadi dia nggak tahu Excel, cuma dia tahu Pareto. Anggaplah Budi percaya konsep Pareto, di mana 80% dari outputnya itu dihasilkan dari 20% input. Penjelasan lengkapnya tentang Pareto bisa cek video gua sebelumnya. Jadi Budi percaya bahwa meningkatkan penjualan ini kita perlu fokus pada sedikit hal atau sebagian kecil hal atau sebagian kecil produk atau sebagian kecil customer yang memiliki dampak pengaruh paling besar terhadap kinerja penjualan. Sehingga Budi mencari tahu produk apa yang paling berkontribusi terhadap sebagian besar penjualannya dan siapa customer yang paling banyak jajan di tempatnya Budi. Sehingga Budi memiliki kemampuan untuk mencari tahu dan menentukan formula-formula yang dapat digunakan untuk membantu Budi menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Produk manakah yang paling berkontribusi atau siapa customer yang paling banyak beli. Itu semua bisa Budi ketahui dengan cara memasukkan formula-formula yang dibutuhkan. Itulah implementasi Excel di level kedua, membantu kita melihat keterkaitan antara data yang satu terhadap data yang lainnya. Dalam kasus contoh Budi, kita bisa melihat keterkaitan antara data penjualan dengan data produk dan data customer-nya. Contoh ketiga, implementasi Excel dalam penggunaan level advance. Di level ini, Excel difungsikan sebagai sebuah sistem yang mampu menghasilkan alert atau simple decision. Untuk contoh ketiga ini tidak ada lagi cerita tentang Budi, jadi gua akan coba sederhanakan saja per poinnya atau kenapa level advance ini sangat penting. Untuk di level ini, Excel bisa berfungsi layaknya seorang dukun. Bukan dukun yang dilawan si pesulap merah, bukan itu. Excel bisa tahu apa yang akan terjadi sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Excel bisa memproyeksikan apakah penjualan di bulan ini akan mencapai target atau tidak. Tanpa perlu diminta, Excel bisa memberitahukan kita bahwa ada produk yang performanya sedang tidak baik. Selain ahli nujum, Excel juga bisa menjadi advisor atau penasehat. Excel bisa memberitahu kita apa yang harus kita lakukan ketika penjualan kita belum mencapai target. Excel juga bisa membantu kita dengan mudah untuk memutuskan apakah produksi tetap dilanjutkan atau dihentikan. Atau Excel juga bisa memberitahu atasan atau owner apakah salah satu member timnya perlu dinaikkan gaji atau malah sebaliknya gitu. Tentu saja untuk menyediakan Excel sepintar itu perlu disiapkan formulanya, perlu dikondisikan keadaannya, perlu dibuat rumusnya, if ini maka ini, if itu maka itu gitu. Di level ini, perancang sistem Excel ini dalam tanda kutip itu sudah masuk ke level advance, di mana dia bisa membantu bisnis
memberikan rekomendasi simple dengan data-data yang diinput sebelumnya atau diinput setiap harinya. Dimana mungkin selangkah lagi orang yang jago bikin Excel advance ini bisa pindah haluan untuk ngoding aja. Oke, mungkin sedikit itu aja pembahasan Excel untuk kali ini. Jadi mungkin kalau rame yang request, gue akan coba bahas juga tentang formula-formula yang gue anggap penting di Excel gitu. Yang perlu teman-teman ketahui untuk bisa bekerja atau bisa langsung diimplementasikan dalam pekerjaan. Karena formula Excel tuh menurut gue sangat banyak dan sangat banyak cara-cara cepatnya. Kalian bisa juga lihat tuh di TikTok juga banyak banget tuh. Cuma menurut gue yang perlu diketahui itu nggak perlu semuanya. Karena untuk bisa masuk ke level advance tadi menurut gue cukup tahu beberapa rumus Excel saja, sisanya logika. Nah ini yang berat. Terus kalau kita balik ke pertanyaan sebelumnya, bagaimana caranya Excel bisa menaikkan penjualan atau meningkatkan gaji seorang karyawan? Gue sadar kok sepanjang pembahasan gue tidak menjawab dengan gamblang pertanyaan tersebut. Tapi gue yakin kok uraian gue di atas itu sudah lebih dari cukup untuk bisa mengakomodasi jawaban dari pertanyaan tersebut bagi yang memahami apa yang gue sampaikan. Udah segitu aja video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe jangan lupa. Katanya gue pernah lihat juga tuh di YouTube channel seseorang. Jadi kalau kalian nonton tapi kalian tidak subscribe, itu namanya dosa. Enggak, canda. Itu menurut dia ya, bukan menurut gue cuma bacain doang. Ya intinya jangan pelit-pelit buat subscribe, masih belum 100 orang, jadi gue pengen 100 orang minimal 100 orang dulu lah gitu, baru 1000 gitu. Thank you, segitu aja, see you in the next video.